Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dunia dan akhiratnya. Dan semoga Allah berkahi anak-anak didik serta keluarga besar Al-Bahjah. Amin. Izin bertanya Buya, terkait masalah harta gonogini Buya, apakah bisa dikatakan harta gonogini itu sebagai harta warisan yang diberikan kepada anak sepenuhnya? Karena ada seorang ayah yang sudah tidak lagi bersatu dengan ibunya, harta gonogini itu diserahkan kepada anak. Padahal kami melihatnya bahwa si ayah itu masih membutuhkan, karena memang sudah diberikan kepada anak-anaknya. Akhirnya sang ayah itu menerima apa adanya. Baikkah atau etis seorang ayah itu meminta kepada anaknya dari harta gonogini tersebut? Istri yang meninggal dunia. Ya, istri itu. Itu saja mungkin Buya. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gonogini tidak ada dalam hukum waris Islam. Gonogini tidak ada. Suami meninggal dunia, hartanya diwaris oleh istri dan anak-anaknya. Enggak pakai gonogini. Mana ada gonogini? Gonogini kan begini, suami meninggal dunia, ninggalkan duit 1 miliar. Gimana bunyi gonogini? Sebelum dibagi waris, dibagi dulu 2. Separuh buat istri, kan begitu? Separuhnya itu yang diwaris. Kan begitu? Uang ini duitnya suami, kok pakai gonogini? Ada apa gonogini? Terserah hukum negara, kita tidak bicara hukum negara. Inilah yang paling adil. Nggak ada gonogini. Uang suami meninggal dunia dia, suami kaya, punya duit, menikah dengan seorang perempuan. Tak taunya apa? Suami meninggal dunia, langsung istri dapat separuh. Setelah itu dapat bagian waris lagi. Tanpa gonogini pun sang istri mendapatkan waris. Kalau punya anak 1/4, kalau nggak punya anak 1/4, kalau sang suami nggak punya anak, kalau suami punya anak 1/8, dapat waris. Istri itu dapat waris, bukan gonogini. Mohon pahami masalah ini. Kemudian kalau ada ibu, seorang ibu ngajak gonogini dengan anaknya, dia nggak sadar, dia ngerebut harta anaknya. Contoh, seorang suami meninggal dunia, meninggal duit 1 miliar. Yang ditinggal adalah istri dan 4 anaknya. Istri yang ngomong gonogini, sebenarnya waktu mau mengambil gonogini, mengambil bagian daripada milik anaknya, tanpa disadari. Nah, permasalahannya di saat ini dia kerja bareng di ngumpulin harta. Nah, ini mungkin ini baru pembahasannya masuk di situ. Tapi enggak dipukul rata semua. Kalau suami meninggal dunia, gonogini dulu, langsung bagi 2. Biar menikah 1 jam. Baru nikah 1 jam langsung dapat gonogini separuh. Waduh. Cerai tuntut gonogini. Wah, ini kan acuh. Seneng nanti perempuan. Akhirnya ada perempuan jago nikah, habis nikah cerai gonogini. Bikin masalah biar dicerai sama suaminya. Kalau cerai nanti gonogini lagi, dan waduh kacau nanti. Ya kan bisa kacau nih. Sudah dinikahi tapi bikin kesel, suaminya mencerai, akhir. Nah, misalnya tidak ada gonogini. Nah, kalau kerja bareng lah, ini adalah diisyaratkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Beliau itu punya isyarat tentang bukan gonogini, namanya akad damai, suluh. Ceritanya ini kisah di Banjar ini. Syekh Arsyad Al-Banjari kan orang Banjar. Memberi fatwa gini,
Suaminya kan nyelam ngambil pendulang emas, tidak tahu cara dulang emas itu gimana, saya tidak pernah tahu. Jadi suaminya nyelam ngini, diambil oleh istrinya. Istrinya ngambil dari atas. Istrinya begini, setiap hari begitu, sampai punya rumah gede. Lah kayak gini nih, masa istrinya nggak dapat apa-apa? Kan gitu loh. Kasusnya itu memang ada kerja sang istri, bukan istri pengangguran tiba-tiba long separuh gono gini, kan kurang ajar banget ini. Nah, jika kasus yang begini, istri membantu begini, suami dari bawah, maka jika suami meninggal dunia, maka bisa saja akad damai, bukan gono gini langsung. Akad damai itu begini, sebelum dibagi, karena istri tadi kan membantu, bahkan setiap hari, bahkan suami nggak mungkin bisa ngangkat kecuali ada istrinya di atas. Berarti kan punya saham jelas di sini, seolah begitu. Akad damai, ini kan kasusnya begini. Cuman kalau sudah ditetapkan dalam hukum kadang-kadang repot. Maka para wanita jangan sedikit main gono gini, Anda mengambil hartanya orang lain, hati-hati. Bukan bagian Anda, bukan gono gini. Nah, itu pun tidak kita sebut gono gini langsung dibagi dua, oh tidak, namanya akad damai. Nah, ini berlaku, mungkin perlu dihadirkan itu, mungkin begini kisahnya. Kalau dengan anak-anak mungkin jarang perempuan minta gono gini. Ini perempuan sambung biasanya begitu. Kalau perempuan yang punya anak-anaknya sendiri, anaknya suaminya, ngomong gono gini kayak nggak kolu, nggak tegel loh. Karena kalau ngomong gono gini berarti ngerebut milik anaknya. Tanpa disadari. Ini tahu coba, istri tiba-tiba ngomong gono gini nak. Iya Mi. Mestinya kan ada 1 miliar dibagi dengan anaknya semuanya, enggak. 500 juta dulu untuk sang istri. Baru 500 dibagi. Nah ini kan sebenarnya ngambil harta anaknya. Kalau ibu benar nggak kira tega. Seperti itu. Nah, akad damai itu pun hendaknya harus ada orang adil yang bisa menyaksikannya bahwa memang itu betul kerja dari dua. Ini kejujuran. Sang istri pun tidak akan berani akad damai dengan ahli waris. Maksudnya gini loh, hei ahli waris, itu ibumu tuh yang membantu ayahmu, masa nggak dikasih apa-apa? Artinya kalau ahli waris menyetujui sah, kalau enggak ya tetap waris. Enggak ada gono gini. Nah seperti itu. Nah ini harus Anda pahami supaya tidak gampang mengambil hartanya orang lain. Ya mungkin banyak saya itu apa namanya, jaga toko suamiku, maka aku tidak dapat apa-apa. Itu dalam pembahasan fikih lain lagi bahasanya. Orang yang akil itu kalau bekerja dengan seseorang itu harus ada ikatan dong. Ada perjanjian berapa gaji saya. Kan begitu. Kalau tidak ada ikatan gaji maka gratis. Anda kok datang ke rumah saya mau nyangkul. Atau saya naik becak. Kok tidak pakai akad transaksi? Saya kan orang akil, saya orang berakal. Tiba-tiba, saya kok naik becak, tukang becaknya juga berakal. Lah kok ngomong tuh becak nggak pakai akad, berarti saya tidak wajib bayar. Karena tukang becaknya mengizinkan saya naik becak. Makanya kami ingatkan kepada tukang becak, transaksi itu penting. Saya pun tidak akan mau naik becak kecuali transaksi. Kalau mau masalah nambah, hendaknya kita jangan pelit-pelit amat dong sama orang. Sudah nawar pelit. Jadi 20.000. Makanya gara-gara Anda tidak nawar, kalau ketemu tukang becak yang baik-baik itu tidak ada masalah. Yang nggak baik, mestinya 20.000 jadi 70.000 kan? Gara-gara Anda tidak pakai akad. Ngangkat barang Anda pakai akad, Anda bisa dicekik. Tapi dengan akad terjaga. Nah ini, seorang istri bekerja dengan suaminya, kalau tidak ada akad berarti dia membantu. Atau sebaliknya, bisnis sang istri, suami kerja itu membantu. Miliknya siapa? Miliknya istri. Cuman biasanya kalau sudah bicara begini ini memang hidup yang sudah tidak indah. Biasanya memang hidup sengketa itu. Tapi kalau orang hidupnya baik, gak akan pembahasan begini ini. Cuman pembahasan ini harus dibahas karena memang tidak semua orang baik-baik kan. Masa ribut sama anaknya, gono gini sama anaknya, itu kan malu dia. Mana hatinya? Tidak ada itu semuanya. Baik, kecuali memang hatinya mau sudah dicekoi dengan pikiran, wah itu hartamu loh ya, kamu kerja selama ini. Akhirnya menjadi nuntut gono gini. Jelas. Gono gini tidak ada di dalam Islam. Kalau memang ada suami istri kerja bareng namanya damai, dibagi dong. Separuh miliknya istri, separuh milik suami, ya mestinya begitu dong, kita kerja bareng kok. Tapi sifatnya damai. Bukan hak yang dipaten harus begini.
Cuman kalau ternyata ada suami, misalnya mohon maaf cerai, lah ini biasanya perlu dibahas gono gini. Cerai itu kerja bareng, istri sama suami kerja kayak tadi bangun rumah, cerai. Masa istrinya suruh keluar bawa tas dok? Nah ini baru dibahas, bang. Waktu bangun rumah ini kan kita masih berdua. Kamu yang nyelam, saya ngambil. Mas ini Syekh Arsyad Bandari. Masa aja dapat apa-apa? Nggak ada. Nggak bisa. Nah ini kan perlu akad damai. Akad damai. Maka mahkamah berbicara, Pak suami kok keterlaluan banget. Masa istrimu kau cerai, kau keluarkan begitu saja? Separuh boleh damai. Bahkan bukan saja sampai di situ dalam Islam. Setelah kau cerai istrimu, kau beri separuh dari hartamu karena dia membantumu, benar-benar bantu. Plus ada mut'ahnya, tambahin mobil 1. Kalau mencerai ada sunahkan mut'ah. Jadi cerai yang baik itu ada, bukan bersengketa. Baik, itu saja insyaallah. Jadi jangan bicara gono gini. Gono gini biasanya adalah di saat terjadi ketidakmesraan, maka bicara gono gini, dia ingin mencari celah di balik hukum yang ada ini untuk berbuat zalim kepada saudaranya. Semoga Allah mengampuni semuanya dan semoga menjauhkan kita dari cekcok dan perselisihan. Yang ada hanya cinta, damai, wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.